Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maksum Abid Santosa, mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang saat ini sedang melaksanakan tugas PLP di SMA Negeri 1 Demak. Saya akan membahas tema tentang Kerajaan Singosari. Sebelum kita masuk ke tema, saya minta tolong kepada teman-teman sekalian untuk like, subscribe, dan komen agar channel saya dapat berkembang lebih baik. Kerajaan Singosari adalah kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Kerajaan Singosari diperkirakan berlokasi di Singosari, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singosari adalah Kerajaan Tumapel. Menurut negara Kertagama, ibu kota Kerajaan Singosari bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Prabu Kertanegara menjadi Yawaraja dan menyuruh anaknya mengganti nama ibu kota yang semulanya Kotaraja menjadi Singasari. Maka sejak saat itu Kerajaan Tumapel dikenal dengan Pararaton. Tumapel adalah sebuah daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Penjalu atau Kerajaan Kediri. Yang menjabat sebagai Aku Tumapel bernama Tunggul Ametung. Dan menurut Pararaton, Tunggul Ametung selama menjabat Aku Tumapel tidak terlalu lama, karena Tunggul Ametung dibunuh oleh pengawal pribadinya yang bernama Ken Arok. Kemudian Ken Arok menjadi Aku baru di Tumapel. Ken Arok juga menikahi istri dari Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok ingin membebaskan wilayahnya dari Kerajaan Kediri. Pada tahun 1222, Raja Kertajaya bersitegang dengan kaum Brahma. Raja Kertajaya mengaku dirinya sebagai penguasa alam semesta yang harus disembah oleh rakyat-rakyat Kediri dan sekitarnya. Kaum Brahma tidak menerima itu. Kaum Brahma meminta bantuan kepada Ken Arok untuk melengsarkan Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Lalu Ken Arok mengiyakan permintaan bantuan dari kaum Brahma untuk melengsarkan Raja Kertajaya dari singgasana Kerajaan Kediri. Maka terjadilah peperangan antara Ken Arok dan Raja Kertajaya di Desa Ganter yang saat ini terkenal jadi perangan Ganter. Perang Ganter dimenangkan oleh Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. Negara Kertagama juga menyebutkan tahun yang sama untuk pendirian Kerajaan Tumapel. Namun, pendiri Kerajaan Tumapel bukan Ken Arok, melainkan Rangga Rajasa Sang Girinatra Putra. Jadi positif. Yang menjadi raja pertama kerajaan. Sekarang kita akan masuk ke dalam silsilah raja-raja Kerajaan Singosari. Silsilah raja-raja Kerajaan Singosari dibagi dua. Yang pertama, menurut kitab Pararaton dan menurut kitab Negara Kertagama. Menurut kitab Pararaton, silsilah raja ada 5. Pertama, Ken Arok yang bertata dari 1222 hingga 1247. Yang kedua, Anuspati yang bertata dari 1247 hingga
1249. Yang ketiga, Tojaya yang bertata dari 1249 hingga 1250. Yang keempat, Ranggawuni yang bertata dari 1250 hingga 1272. Yang kelima dan yang raja terakhir bertata dari 1272 hingga 1292. Dan menurut kitab Negara Kertagama, raja ada 4. Yang pertama, Rangga Rajasa Sang Girinata Putra yang bertata dari 1222. Raja pertama bertata dari tahun 1222 hingga 1227. Raja kedua bernama Anuspati. Yang bernama Anuspati bertata dari tahun 1227 hingga 1248. Raja ketiga bernama Wisnuwardana bertata dari 1248 hingga 1254. Raja keempat dan yang terakhir bernama Prabu Kertanegara yang bertata dari 1254 hingga 1292. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara kitab Negara Kertagama dan kitab Pararaton dalam kisah Kerajaan Singosari. Yang pertama, Kerajaan Pararaton selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Suksesi raja atau pergantian raja antara pengganti raja dengan raja sebelumnya diwarnai dengan pembunuhan. Ken Arok dibunuh oleh anak tirinya yang bernama Anuspati. Anuspati membunuh Ken Arok karena dendam terhadap kematian ayahnya. Lalu Anuspati juga dibunuh oleh Tojaya, anak selir dari Ken Arok. Tojaya juga sebegitu. Tojaya membalas kematian Ken Arok terhadap Anuspati. Lalu karena Tojaya saking takutnya dibunuh, Tojaya ingin membunuh anaknya Anuspati yang bernama Ranggawuni dan saudara dari anaknya yang bernama Maisa Cempaka. Sayangnya pembunuhan itu gagal. Ranggawuni dan Maisa Cempaka sangat murka. Akhirnya dia memberontak untuk membunuh Tojaya. Hanya Ranggawuni dan Maisa Cempaka sepakat agar ada pemerintahan bersama. Lalu diturunkanlah secara damai kepada Prabu Kertanegara. Dan menurut kitab Negara Kertagama tidak ada pembunuhan. Raja jatuh sakit. Sebagai contoh, Rangga Rajasa Sang Girinata Putra meninggal karena sakit dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumkan karena kitab Negara Kertagama ini dibuat oleh Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah keturunan dari Wangsa Rajasa. Wangsa Rajasa ini didirikan oleh ada perbedaan unik yang sangat-sangat unik di antara dua kitab negara. Menurut kitab Negara Kertagama tidak pernah disebutkan Ken Arok, Ken Golametung, Ken Dedes, Tojaya, dan Ken Umang. Tapi dalam prasasti Molawongo, Tojaya dikatakan sebagai Raja Kediri. Yang saat itu Kediri sebagai bawahan dari Kerajaan Tumapel.
1250, Ranggawuni dan Mahasiswa sepakat untuk membangun pemerintahan bersama agar tidak ada lagi tragedi pembunuhan. Dalam kitab Negara Kertagama juga, Mahisa Cempaka dan Ranggawuni ini juga melakukan pemerintahan bersama. Namun bedanya adalah nama mereka bukan Mahisa Cempaka dan Ranggawuni, melainkan Wisnuwardana dan Narasinghmurti. Yang kelima, dalam kitab Pararaton, Prabu Kertanegara dibunuh oleh pamannya atau menantunya Jayakatwang. Sedangkan Jayakatwang adalah keturunan dari kerajaan Kediri atau keturunan dari Raja Kertajaya, yang dia otomatis adalah keturunan asli dari kerajaan Kediri yang memberontak pada tahun 1292. Yang memberontak. Kertanegara yang saat itu sedang melakukan pesta dan sedang mabuk dibunuh oleh Jayakatwang. Dan menantunya Raden Wijaya yang saat itu sedang pergi ke Madura mendengarkan berita bahwa Jayakatwang memberontak, meminta bantuan kepada Raden Wijaya, meminta bantuan kepada Arya Wiraraja yang saat itu adalah pemimpin dari Benggala untuk mengirim surat kepada Jayakatwang bahwa dia ingin mengabdi dan menyerahkan diri ke Jayakatwang. Jayakatwang yang sangat senang dengan berita itu memberi tanah atau secari tarik. Jayakatwang sangat senang mendengar berita bahwa Raden Wijaya akan menyerahkan diri kepada dirinya. Kemudian Jayakatwang memberi Raden Wijaya wilayah di hutan Tarik. Yang saat itu hutan Tarik ada sebuah buah maja yang sangat pahit, yang akhirnya diberi nama Desa Majapahit. Pada tahun 1293, pemimpin Mongol yang dipimpin oleh Ikemese datang ke kerajaan Singosari untuk menuntut balasan kepada utusan yang pernah dipotong kupingnya oleh Kertanegara, untuk kerajaan Singosari untuk menyerah kepada kerajaan Mongol. Raden Wijaya yang mendengar berita itu meminta bantuan kepada Ikemese untuk menggulingkan Jayakatwang. Nah, yang pintarnya nih Raden Wijaya, setelah meminta bantuan kepada Ikemese untuk menyerang kerajaan Singosari, dia juga meminta bantuan kepada Arya Wiraraja untuk membantu Ikemese menggulingkan kerajaan Singosari. Arya Wiraraja menyetujui dengan syarat untuk bahwa tanah miliknya dia di Benggala akan merdeka saat Raden Wijaya menempatkan dirinya di Tatah. Raden Wijaya mengiyakan permintaan Arya Wiraraja. Saat itu pasukan Mongol yang dipimpin Ikemese menyerbu kerajaan Singosari. Jayakatwang terbunuh dan anaknya Ardaraja ditawan. Pasukan Mongol yang tidak siap untuk diserang oleh Raden Wijaya akhirnya mundur. Dia mundur membawa anaknya Jayakatwang Ardarawijaya ke Mongol. Hingga saat ini, atau keturunannya saya tidak tahu apa masih ada di sana. Dan sejak saat itu pasukan Mongol mundur dan Raden Wijaya mengangkat dirinya menjadi Raja Majapahit. Terima kasih. Demikianlah. Bila ada kata yang salah dalam penyebutan nama, tokoh, tahun, tolong dikoreksi di bawah komentar. Di kolom komentar. Oke guys, waktu sudah habis.
saya akan mengingatkan kembali, selalu jaga 5M. Apa tuh 5M sebutin? Nah, terima kasih.